Saudara, sejak 15 April perang saudara di Sudan berkecamuk dan Kementerian Luar Negeri melakukan evakuasi WNI dalam 3 tahapan. 385 WNI tahap pertama memang sudah tiba di tanah air pada Jumat pagi. Dan saat ini saudara, ada 202 WNI yang masih berada di Jeddah untuk menunggu dipulangkan ke tanah air. Sementara 111 WNI-nya masih berada di Sudan. Masih ada 111 WNI yang menunggu dievakuasi dari Sudan. Lalu bagaimana proses penjemputan warga negara Indonesia sampai saat ini? Kita bahas bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dan juga warga negara Indonesia di Sudan Muhammad Habibul Ihsan Al-Maghribi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Habibul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Mas Habibul, saya ingin konfirmasi, berarti Mas Habibul ini sudah di tanah air atau masih berada di Sudan saat ini? Alhamdulillah sekarang sudah di tanah air. Oke, berarti sudah di tanah air. Nah, bisa diceritakan kepada kami bagaimana kemudian proses pemulangan Mas Habibul bersama dengan ratusan warga negara Indonesia yang akhirnya berhasil dievakuasi dan kembali ke tanah air, Mas Habibul? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Kemenlu dan jajaran pemerintah yang terkait. Untuk proses evakuasi, kita dimulai dari asrama. Beberapa teman-teman itu ada yang dari asrama, terutama asrama Maududi yang mana di sekelilingnya itu dipenuhi oleh tentara oposisi, yakni RSF, Janjaweed, yang mana di saat itu teman-teman di asrama melakukan proses evakuasi setelah mengkonfirmasi ke pihak KBRI Khartoum. Nah, menggunakan bus dari Universitas International University of Africa. Nah, jadi di saat itu di tanggal saya lupa tepatnya kapan, intinya dari Sudan menuju ke Sawakin, gitu, menuju ke Sawakin menggunakan bus. Nah, dan kebetulan saya pribadi itu berada di minibusnya KBRI Khartoum. Oke, itu artinya sempat dikumpulkan begitu ya di asrama mahasiswa di sana, di salah satu universitas. Tadi juga saya sempat mendengar ada cerita bahwa di asrama itu lokasinya dekat sekali dengan markas militer kalau tidak salah ya. Bisa diceritakan apakah Anda juga mendengar dan juga gencatan senjata di sana atau seperti apa, Mas Habibul? Iya, jadi begini, kemarin kita mengalami kesulitan sedikit ya, mengalami kesulitan ketika melakukan evakuasi, yang mana di berita dikatakan bahwasanya terjadi gencatan senjata selama 3 hari. Nah, pada hakikatnya di saat itu masih terjadi tembak-menembak dan pengeboman di beberapa titik, sehingga membuat kami rada takut gitu, agak takut untuk mengambil langkah evakuasi. Nah, kita sebenarnya udah dikumpulkan di titik pengumpulan yang mana itu dikoordinasi langsung oleh KBRI Khartoum. Nah, jadi dari titik perkumpulan itulah kita berangkat. Nah, untuk kloter pertama Untuk kloter pertama gitu. Jadi teman-teman yang belum disebut namanya itu menunggu untuk pemberangkatan selanjutnya dari Sudan menuju Sawakin atau Port Sudan gitu. Oke, berarti ada 3 hari gencatan senjata yang kemudian bisa dikatakan kondisinya mencekam di sana pada saat itu ya, Ya. sangat mencekam. Oke, Mas Habibul, kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Kami akan lanjutkan kembali kepada Mas Habibul. Mas Habibul, jadi bisa diceritakan kepada kami semua bagaimana sebenarnya kondisi di sana dan kendala proses evakuasi seperti apa? Karena kan dari Sudan sendiri, dari Khartoum ke Port Sudan itu agak jauh ya kalau tidak salah. Ya, bukan agak jauh lagi sebenarnya. Jauh ya? Itu sudah jauh ya. 15 jam perjalanan darat. Kita proses evakuasi ini kita menempuh perjalanan darat
laut dan udara. Jadi 15 jam perjalanan darat, alhamdulillah kita yang kloter pertama, apalagi terutama mobil saya itu sampai subuh jam 5 kita dapat istirahat, ya. Kita dapat istirahat, selanjutnya langsung ke pelabuhan. Nah, dari pelabuhan ini memakan waktu kurang lebih 22 jam. 22 jam. Nah, jadi kendala di waktu di kapal itu kita cuma dapat makan mie kremes gitu loh. Mie kremes ya, Hmm. Indomie kita kremes gitu dikasih bumbu. Cuma itu. Maksudnya terlepas dari itu kita tidak kekurangan logistik sama sekali gitu. Tidak kekurangan pelayanan dari pihak KBRI Hortum Hmm. yang mana selalu mensupport kebutuhan logistik kami gitu loh. Jadi terlepas dari ya karena kita di atas laut kita nggak punya stok makanan yang layak gitu. Hmm. Makanya cuma ada Indomie waktu itu. Oke. Nah dari pelabuhan mungkin yang waktu di laut cuma itu. Nah selama perjalanan darat yaitu dari Sudan ke Port Sudan, dari Khartoum ke Port Sudan itu kita melewati beberapa titik pemeriksaan yang mana ya itu membuat sedikit dag-digdug ya, membuat kita rada-rada cemas karena terlepas dari mereka ya teman-teman tentara dari Sudan itu sendiri yang menghormati kita sebagai warga asing, Hmm. kita juga mendapat itu beberapa pos pemeriksaan yang ketat gitu loh, Hmm. yang kadang naik gitu, naik ke atas mobil nanyain gitu, mau kemana kalian gitu. Hmm. Dan untuk proses dari Jeddah ke sini sendiri, alhamdulillah sesampainya kami di Jeddah, kami disambut dengan sangat 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 baik Hmm. oleh KJRI, Hmm. oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, Oke, jadi disambut oke, jadi dengan militer Arab Saudi waktu itu jadi dan dikawal juga oleh militer Arab Saudi oke, selama jadi perjalanan lagi. oke, jadi KJRI, kemudian juga dari pemerintah Arab Saudi juga atau kerajaan dari Arab Saudi juga menyambut baik ketika WNI kita tiba di Jeddah begitu ya, Mas Habibul Ya, ya. Nah, Mas bisa diceritakan sejak kapan Anda berada di Sudan dan apakah dalam rangka melanjutkan studi atau seperti apa di sana? ya, saya udah ada di Sudan itu dari tahun 2019. Hmm. Jadi perkara konflik itu tidak sekali dua kali di Sudan. Hmm. Jadi sebelumnya pernah terjadi konflik politik juga, yang mana itu melibatkan antara pemerintah dengan sipil. Hmm. Dan waktu itu kita mempunyai kendala yang mana internet dicekal sehingga menyulitkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan di saat kemarin kita evakuasi, itu juga sempat dimatikan jaringan internet. Sehingga untuk koordinasi kita agak sulit gitu. Memang ada beberapa provider yang menyediakan layanan internet, tapi tidak semua teman-teman yang memilikinya gitu loh. Oke. Jadi agak susah untuk saling berkomunikasi Oke, gitu. jadi Anda berada di Sudan ini, tinggal di Sudan sejak 2019, juga ada beberapa kali konflik politik di Sudan sampai akhirnya kemudian pecahnya ini pada kemarin dan harus warga negara Indonesia ini harus dievakuasi. Nah, kalau perang saudara di Sudan ini sudah berakhir, kemudian sudah kondusif, apakah ada rencana untuk kembali ke Sudan atau sudah saya trauma, saya di tanah air saja? Ya kalau dibilang ingin kembali ke Sudan tentu, karena perjalanan ini ibaratkan sudah sampai di tepi perjalanan, di ujung perjalanan gitu loh. Hmm. Karena untuk saya pribadi, saya sudah berada di semester 7, strata 1 di International University of Africa, Hmm. ya. Jadi rasanya tanggung jika lo nggak dilanjutin gitu loh. Hmm. Oke, tapi nggak trauma tuh dengan adanya perang saudara di sana sampai harus dievakuasi? Ya, alhamdulillah kalau trauma ya bagaimana ya? Hmm. Selagi kita tidak kenapa-napa, kenapa kita mesti apa? Karena dari kami pun sebagai warga Indonesia yang berada di Sudan, kami percaya pemerintah telah melakukan upaya terbaiknya
untuk melakukan langkah-langkah uh, langkah-langkah perlindungan untuk warga negaranya gitu. Jadi kalau dibilang trauma, ya trauma dengan keadaan, tapi tidak untuk semangat melanjutkan perjalanan yang sudah dimulai. Oke, trauma pada keadaan tapi tidak trauma karena memang harus melanjutkan pendidikan kembali, menempuh pendidikan kuliah di sana kembali. Terima kasih warga negara Indonesia kita di Sudan yang sudah kembali ke tanah air. Muhammad Habibul Ihsan Al-Maghribi telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu.